Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fan Lesti Kejora dan Rizky Bilar dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel YouTube Lanceng Channel. Channel yang menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun bagi sahabat Leslar yang menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar para sahabat tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Lanceng Channel. Oke, langsung saja ke beritanya, tonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Pengadilan bolehkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar menikah tanpa isbat. Rizky Bilar dan Lesti Kejora dianggap melakukan kebohongan publik oleh Mila Mahmuda Jamhari. Malah ia berencana melaporkan pasangan itu ke Polda. Mila Mahmuda Jamhari menerangkan, Rizky Bilar tak seharusnya melakukan ijab kabul 2 kali. Melainkan datang ke pengadilan agama untuk mengurus isbat, karena sudah menikah siri di awal tahun. Lantas apakah benar, pasangan yang sudah menikah siri, tidak diperbolehkan melakukan akad untuk kedua kali? Tim Suara.com mengonfirmasi kabar tersebut kepada Humas Pengadilan Agama Cibinong, Dede Supriyadi. Ia mengatakan, akad tersebut boleh dilakukan untuk melegalkan pernikahan di mata negara. Nantinya, nikah siri yang sebelumnya dilakukan otomatis gugur. Kalau dia itu diulang lagi nikahnya dengan syarat-syaratnya, itu tidak masalah. Cuma konsekuensi, pernikahannya terhitung hari akad yang dilegalkan, itu, kata Dede Supriyadi saat dihubungi, Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Sidang isbat hanya diperuntukkan bagi pasangan yang sudah memiliki anak saat nikah siri. Tetapi ingin sang buah hati mendapatkan akta lahir. Dampaknya itu saat punya anak, tidak terbawa. Misalnya ada nikah siri pada 2000 punya anak 1, terus menikah. Secara hukum anak itu tidak dianggap sebagai anak sah. Makanya seringkali isbat nikah, kata Dede memaparkan. Kalau belum punya anak, akad baru lagi. Karena tidak ada urusan dengan keturunan, imbuhnya. Selain anak, sidang isbat seringkali dilakukan untuk mengurus harta bersama yang didapatkan saat menikah siri. Jadi anak, harta yang dimiliki masa nikah siri, itu bukan harta bersama karena tidak di perkawinan yang sah, tutur Dede Supriyadi. Merujuk pada kasus Lesti Kejora, sang biduan hanya hamil setelah nikah siri. Namun belum melahirkan saat pernikahan disahkan, maka hanya perlu mendaftarkan akta lahir di Dukcapil. Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun tidak perlu melakukan sidang isbat. Pasangan ini bisa melegalkan pernikahan, sekalipun akadnya digelar 2 kali. Tidak melanggar hukum, cuma konsekuensinya ke anak. Nanti dibuat Dukcapil, nikah baru 2 bulan anaknya sudah setahun, tutur Dede Supriyadi. Berita kedua. Rizky Bilar dianggap permainkan syariat, ini hukum akad nikah 2 kali di Islam. Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora dianggap mempermainkan syariat pernikahan karena melakukan akad 2 kali. Orang yang menggaungkan isu tersebut adalah Mila Mahmuda Jamhari. Mila menilai harusnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak mengulang akad nikah pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 karena sudah lakukan pernikahan secara siri di awal tahun. Mereka cukup ajukan isbat nikah saja di pengadilan. Gara-gara itu, Mila sampai mengancam melaporkan keduanya ke polisi. Sebab ada dugaan keduanya melakukan kebohongan saat mendaftar ke kantor urusan agama, KUA. Menurut Mila, salah satu syarat mendaftarkan pernikahan di KUA adalah surat pernyataan masih perjaka atau perawan. Sementara, Bilar dan Lesti sudah menikah siri sebelum mendaftar.
Akad 2 kali tanpa sebab syar'i tak disyariatan dalam Islam. Setidaknya, ini disampaikan oleh pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah Yahya Zainul Ma'arif atau dikenal Buya Yahya. Menurut Buya Yahya di kanal YouTube miliknya, jika sudah menikah siri tak perlu melakukan akad nikah ulang. Nikah hanya sekali, tidak dianjurkan mengulang pernikahan. Kalau sudah diakadkan secara agama, siri, selesai, tinggal dilaporkan, selesai, kata Buya Yahya. Sehingga, Buya Yahya melanjutkan, akad nikah kedua sama sekali tak memiliki makna. Sebab orang yang sudah menikah secara siri terikat pernikahan. Mana ada suami istri dinikahkan lagi? Nggak ada artinya, akad 2 kali. Bukan mengesahkan sebuah jalinan, kan sudah sah. Ada pernikahan di atas pernikahan, ujarnya. Yang kedua kayak nikah-nikahan, kata dia lagi. Akad nikah 2 kali bisa dianjurkan bila diduga ada kalimat talak cerai yang diucapkan suami. Atau kedua diduga pernikahan pertama tidak memenuhi syarat, katanya. Meski begitu, bila sudah terlanjur melakukannya, akad nikah kedua tak merusak pernikahan itu sendiri. Tidak merusak. Ini bukan takbiratul ihram dalam salat, kata Buya Yahya. Berita ketiga. Raffi Ahmad siap bela Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang dianggap melakukan pembohongan publik. Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ramai dibicarakan karena dianggap melakukan pembohongan publik. Bahkan, kabarnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan dilaporkan ke polisi oleh salah satu warganet. Raffi Ahmad sebagai pihak yang kanal YouTube-nya, Rans Entertainment menayangkan klarifikasi Rizky Bilar dan Lesti Kejora soal pernikahan siri memberikan tanggapannya. Kita namanya artis, setiap orang punya masalah, pemikiran dan pemahaman yang harus kita cerna dan hargai itu. Itu juga bisa terjadi di kita. Misalnya kita mau nikah, kebetulan artis ditunggu sponsor, oke tanggal sekian ya. Tapi misalnya 6 bulan kemudian daripada kita zina, gimana kalau kita nikah secara agama? Ini kan urusan ibadah, urusan sama Allah SWT, ujar Raffi Ahmad di kanal YouTube RANS Entertainment, Selasa, tanggal 28 September tahun 2021. Raffi Ahmad mengaku persoalan ini tidak serta-merta dilimpahkan ke Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pasalnya, pernikahan itu adalah ibadah yang menjadi hak keduanya. Artis kan depan TV, nggak semuanya di depan publik sampai tahu urusan ibadah kita. Buat aku, yang mereka lakukan hak mereka dan tidak bisa kita salahkan. Itu pilihan mereka, kata Raffi Ahmad. Lalu apakah Raffi Ahmad setuju apabila Lesti Kejora dan Rizky Bilar dianggap melakukan pembohongan publik? Kalau dia tidak mengakui sampai nanti, ya jadi pembohongan publik. Dia menunda fakta sampai di waktu yang tepat dia proklamirkan itu. Kalau pembohongan publik yang jahat yang merugikan orang lain. Ini tidak merugikan siapa-siapa, tambah Raffi Ahmad.